المضلين. وفي آية من القرآن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu semuanya, orang tua saya yang saya muliakan, Uci Ape dan sekeluarga, Uci lainnya juga, Angkuh, atau semuanya, dan adik-adik sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada bosan-bosannya, tak ada habis-habisnya, Pak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi, di pagi hari, ketika kita bangun tidur, kita ucapkan apa? Mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kita ucapkan. Ucapkan hamdalah. Apa ada lagi nggak yang dibaca selain itu? Cukup hamdalah itu aja, Bu, atau ada nggak tambahan lainnya ketika kita dibangun tidur? Udah hamdalah aja. Doanya kan ada itu. Apa doanya? Doa alhamdulillah. Gimana, Bu? Alhamdulillah apa ya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Nampak ini nggak pernah dibaca. Ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi. Semuanya sekali-sekali dibaca lah, atas tahun sekali. Ya, terima kasih Allah. Terima kasih ya Rabbi. Ya, mauliyate. Apalagi enggak? Matur nuhun ya. Thanks of love of God. Nasyuruka ya Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan. Terima kasih Allah, Engkau masih memberikan kami tadi pagi kenikmatan. Kenikmatan apa yang Allah berikan tadi pagi? Mungkin Ibu tadi pagi bangun jam 4, jam berapa? Jam 3 tahajud ya, jam 5. So mungkin Bapak siang. Itu apa yang Allah berikan ketika tadi pagi? Suatu nikmat apa? Dan nikmat ini salah satu nikmat yang penting, yaitu nikmat kita ya, bangun tidur tadi. Masa nikmat tidur? Bangun tidur itu diberikan Allah nikmat bisa kita diberi nafas, bisa bergerak, beraktivitas. Namanya nikmat apa itu? Nikmat yang utama juga ini, tapi masih kalah nanti ada nikmat kehidupan. Itu yang Allah berikan tadi pagi saat kita bangun tadi. Tapi nikmat kehidupan ini memang penting, tapi masih kalah. Masih ada lagi satu lagi yang paling utama sekali, yang paling tinggi, paling hebat, paling utama, paling mulia, yaitu nikmat keimanan. Cuma kita tadi hidup nggak ada iman, auzubillah. Tapi kita punya iman, udah meninggal sama aja. Bisa juga, sayang kali kan. Itu dia. Mudah-mudahan nikmat tadi, bangun pagi tadi, yang Allah berikan berupa kesehatan kita saat ini, kekuatan, kesempatan kita, ya Bu, Allah berikan kepada kita bisa gunakan nikmat itu untuk, ya Allah, untuk menyembah kepadamu, untuk sujud, untuk berbuat baik, bersilaturahmi kita, meningkatkan keimanan kita, juga memperkokoh kualitas ketakwaan kita di sisi Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tadi nikmat keimanan yang Allah amanahkan kepada kita, Allah beri nikmat keimanan kita ini dari mulai kita lahir. Alhamdulillah kita sudah beriman, walaupun imannya masih iman ikut agama orang tua. Mudah-mudahan terus kita tingkatkan keimanan itu nanti sampai hari ini kita masih beriman. Mudah-mudahan juga insya Allah di akhir hayat kita masih terus bisa menjaga keimanan kita, supaya nanti di penghujung hidup kita, ajal kita masih atau masuk ke dalam golongan orang yang beriman, atau meninggal wafat dalam keadaan husnul khotimah ya Allah.
Itu yang mesti. Itulah tugas utama manusia di bumi ini, menjaga keimanannya. Allahumma khtimna ya Allah akhirul hayatina bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Dan tak lupa juga selalu kita berselawat, berangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selalu kita berselawat setiap waktunya, setiap saatnya. Supaya apa? Kita berselawat supaya kita makin dekat kepada Nabi, semakin sayang kepada Rasulullah. Ya kan Bang? Makin mencintai Nabi Muhammad. Ya, siapa yang cinta pada nabinya? Insya Allah pasti siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia. Masa nggak tahu? Mana nih kebanyakan TikTok itu. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku Rasulullah. Kalau kita nggak mencintai Nabi, berarti kita tidak akan selamat di dunia. Kata Nabi harus dicintai melebihi apapun di dunia. Itu dia. Mudah-mudahan nanti kita juga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah, orang tua saya yang saya sayangi, kita hari ini alhamdulillah diberikan Allah kesempatan di pengajian apa Bu? Rasul. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan keluangan waktu kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin kita sama-sama belajar tema-tema yang sederhana begitu Pak, kayak seperti untayan-untayan zikir ataupun lafaz-lafaz tasbih, tahmid, hamdalah, istighfar. Itu kita bahas yang simple, yang sederhana, yang mungkin sering kita dengar, tapi nggak masalah kan? Apa salahnya kita mengulang-ulang karena lancar kaji, karena kita ulang-ulangi. Ya, itu kita akan bahas sedikit. Tema kita tentang lafaz-lafaz zikir atau kalimat-kalimat tasbih. Oke, tadi sedikit saya sudah bahaskan Pak tentang lafaz hamdalah di awal. Kita sudah tahu hamdalah ini ada puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita, keagungan kita untuk merasakan bahwa Allah itu begitu dekat dengan kita, begitu baik, begitu sayang dengan hambanya. Tadi, makanya ketika kita selesai bangun tidur, kita ucapkan tadi alhamdulillahilladzi ahyana. Allah, terima kasih kita masih bisa diberi kehidupan, satu kesempatan hari ini tadi. Ada banyak manusia yang bangun tidur tiba-tiba dia tidur malam, paginya nggak bangun lagi, nggak bangun. Nah, yang kedua, tadi satu, hamdalah itu diucapkan setelah bangun tidur. Ada lagi hamdalah yang kita ucapkan ketika kita selesai makan, dibaca juga alhamdulillah. Gimana doanya? Alhamdulillah alhamdulillahi wasaqona wa ja'alana alhamdulillahi at'amana wasaqona wa ja'alana minal muslimin. Itu yang kedua, hamdalah kita baca setelah makan, setelah bangun tidur, setelah makan. Ada beberapa tuh, ada 4 atau 5. Lalu ada lagi yang ketiga, Bu, setelah ibu berpakaian atau bercermin, itu dibaca juga hamdalah. Ada terusannya yang diajarkan Nabi, alhamdulillahilladzi atau alhamdulillahilladzi kama ahsanta khuluqi fahasin khuluqi, kata Rasulullah. Itu dia ucap. Ya Allah, sebagaimana Engkau mempercantik wajah kami, rupa kami, fisik kami, ya Allah, maka indahkanlah, bantulah kami memperindah hati kami, akhlak kami. Insya Allah, itulah yang kita minta sama Allah. Jangan sampai kita cantik, cuma cantik ya kan? Cantik tapi bandel, cantik tapi jahat, sama aja, begitu dia. Nauzubillah. Maka alhamdulillah tadi. Jadi alhamdulillah kesimpulannya bahwa dibaca, maka Pak, jadi kesimpulannya bahwa poinnya membaca hamdalah itu yaitu saat atau selesai kita beraktivitas, kita bekerja, kita beramal, kita baca hamdalah. Itulah dia. Gunanya hamdalah ketika kita menyelesaikan suatu urusan, suatu pekerjaan, kita ucapkan hamdalah. Ketika ibu misalnya
Ya kan Bu, Ibu selesai mencuci, alhamdulillah, selesai jemur, ngepel, alhamdulillah, selalu dibaca tuh alhamdulillah Bu. Selesai nyapu, masak, alhamdulillah. Makanya kalau bisa kita pegang ini Bu tasbih. Sambil Ibu masak, sambil nunggu masakan itu baca alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, supaya makanannya enak, supaya tambah enak, supaya bukan hanya dapat pahala masak, tapi pahala zikir juga kita dapat. Kan kita nggak tahu umur kita ini, jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya kita isi dengan hamdalah. Soalnya kewajiban kita Pak, manusia ini kan kewajibannya sewajibnya seharusnya itu 24 jam ngapain? Sewajib. Bahkan kalau kita lihat cerita kisah Nabi waktu Isra Mi'raj itu kan sholat harusnya bukan 5 waktu. Berapa waktu ya?